Halo, welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang latihan ulangan, elastisitas, dan hukum Hooke yang ada di pelajaran fisika kelas 11. Nah, langsung saja kita ke soal. Oke, sekarang sudah ada soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 ini telah disediakan di situ ada susunan pegas, paralel, dan seri yang digabungkan. Nah, ada data-data yang diketahui di situ ya. Oke, apa saja data-datanya itu? Nah, di sini kita gunakan pulpen ini ya. Ini ukurannya sudah ada. Oke, saja. Nah, di sini kita cari dulu nilai dari konstanta yang paralel ini. Nah, setelah dicari gabungannya, maka ini sudah menjadi satu ya. Dia sudah menjadi satu dengan pegas yang ketiga dan keempat. Kita cari dulu ya. Berarti di sini untuk nilai K-nya itu K paralel itu adalah K tambah K ya. Nah, karena ini nilai K-nya ini sama, sudah dijelaskan nih di poin ini sudah sama, maka nilainya itu ini sudah sama, cuman kita belum tahu nilainya berapa, tetapi dia itu sama ya. Maka untuk konstantanya itu sama, kita tuliskan K ditambah K, maka di sini dapat 2K. Oke, langkah berikutnya dia seri dengan K yang di bawahnya ini ya. Kalau ini K3, ini K4, tetapi nilainya itu sama ya, sama-sama K gitu. Maka untuk gabungannya itu berarti KS. Nah, KS itu adalah yang KP yang ini ya. Ini mengapa KP itu udah bisa dimasukkan dalam rumus, karena dia sudah digabungkan menjadi satu kesatuan dengan yang K3, K4. Karena dia menjadi satu kesatuan, kita lihat gabungannya kembali menjadi seri kayak gitu ya. Seri persamaannya kayak gini. Diseperkan ini K3 itu kita tuliskan K tambah K4 itu kita tuliskan K karena nilainya sama-sama. Oke, hasilnya ini untuk KP itu nilainya adalah 2K. Kita tambah 1/K tambah 1/K. Oke, nilainya kita samakan penyebutnya, ini jadi 2K, ini jadi 2K. Kalau ini jadi 2K, ini jadi 2K, maka di atasnya jadi 2, ini jadi 2. Itu ya. Sehingga 1 tambah 2 tambah 2 dapat 5. Nah, penyebutnya udah sama, 2K. Ini K KS. Nah, dengan demikian KS-nya kita balik, ini KS per 1 kita sama dengan 2K per 5. Nah, kita sudah dapat nilai KS-nya. Sekarang langkah berikutnya adalah kita akan menentukan K totalnya berapa. KS itu, ingat, KS itu sama dengan K total ya, konstanta pegas total. Mengapa total? Karena ini sudah digabungkan semuanya jadi total. Nah, sekarang untuk mencari totalnya gimana? K total kita gunakan hukum Hooke ya. Kita gunakan hukum Hooke untuk mencarinya. Gimana sih persamaannya? Persamaannya itu gaya pemulih itu sama dengan min K delta X. Nah, ini persamaan hukum Hooke. Dimana di sini min itu sebatas tanda, sehingga kalau mau menghilangkan di perhitungan tidak masalah. Nah, K ini adalah K total, sehingga K total itu sama dengan F dibagi delta L. Oke, kita masukin F-nya itu adalah 10 Newton. Ini 10 Newton. Tulis 10 Newton kita bagi dengan delta L, pertambahan panjang pegasnya. Ini pertambahan panjang pegas total ya. Ini 10 cm. Nah, 10 cm ini kita ubah dulu ke meter sehingga dapat 0,1 ya, sehingga diperoleh 100 ini ya, 100 Newton per meter. Nah, sekarang kita sudah dapat ya nilainya. Maka berapakah nilai tiap pegasnya ini? Maka KT itu sama dengan 2/5K. Nah, ini saya menuliskan kembali yang ini ya. Setelah itu masukin nilai KT-nya itu 100 sama dengan 2/5K. Oke, sekarang nilai K-nya itu adalah, nah, dioperasikan sedikit. Ini 5 dikali 100 dibagi 2. 5 kali 100, 500 bagi 2 berarti 250. Nah, satuannya apa sih?
satuannya Newton per meter. Oke, sudah dapat ya untuk nilainya. Oke, sekarang kita akan melihat soal yang berikutnya. Oke, nah soal yang berikutnya itu disediakan bahan A dan B, kemudian memiliki gaya luas panjang awal pertamaan panjang. Sudah ada di data. Nah, pertanyaannya, urutan pegas yang memiliki modulus yang tertinggi, berarti dari tinggi ke rendah. Maka di sini kita hitung satu persatu nilai modulus Young-nya. Nah, modulus Young itu apa sih? Modulus Young itu tingkat kelenturan suatu bahan, seperti itu, atau kekakuannya ya. Semakin besar modulus Young, maka semakin kaku suatu bahan itu. Nah, di sini kita tuliskan simbolnya itu ini modulus Young ya. Kemudian untuk persamaannya itu stress ini adalah tekanan ya, atau boleh juga tegangan gitu. Kemudian kita bagi strain itu adalah regangan. Nah, simbolnya sendiri untuk stress itu kayak gini. Nah, bacanya adalah sigma. Kemudian strain itu simbolnya kecil ya, gitu. Nah, maka dari ini kita sudah tahu rumusnya kayak gini. Maka nanti kita akan cari yang A, modulus yang A, kemudian modulus yang B. Untuk itu kita perlu data dulu. Data stress 1 dulu. Stress itu boleh F kita bagi dengan luasnya. Nah, kita hitung yang 1 dulu ya. Nah, di data sudah ada nih 10 kita bagi 2. Oke, 10 kita bagi 2 maka dapat 5 ya. Lanjut, nilai E-nya yang 1, strain-nya atau regangannya itu di sini pertamaan panjangnya itu, atau tuliskan dulu persamaannya, delta L kita bagi dengan panjang awal ya. Delta L-nya untuk ke 1 itu adalah 10 cm, sehingga kita tulis 0,1 meter ya. Karena kita konversikan ke meter, kemudian kita bagi 1 meter. Oke, jadi jawabannya itu adalah 0,1. Satuannya nggak ada karena meter dibagi meter habis. Kemudian kita lihat strain yang kedua. Oh, maaf, ini bukan strain tapi stress ya. Tegangan gitu ya. Nanti F dibagi A, tapi untuk khusus yang kedua. Nah, di sini 10 Newton kita bagi dengan 1 meter persegi, sehingga 10 kita bagi 1 sehingga dapat 10 ya. Oke, kemudian yang kita lihat lagi adalah nilai yang keduanya. Nilai regangannya berarti ini 10 cm, berarti 0,1 ya. Kita ubah nilainya ke meter, kemudian dibagi panjang awalnya 2 meter. Oke, 2 meter sehingga dapatnya 0,005 ya. Oke, sekarang data yang sudah ada ini kita akan masukkan ke sini ya. Nah, yang pertama yang bahan A itu adalah stressnya nilainya 5. Kita akan bagi 0,1 sehingga dapatnya adalah 50 ya, 50 Newton per meter persegi ya. Kemudian yang benda B itu berarti stress yang kedua dibagi strain yang kedua. Maka di sini 10 kita bagi dengan 0,05. Ini dapat 200 ya. Oke, 200 Newton per meter persegi. Oke, nah kita sudah tahu, sudah dapat nilainya, maka di sini kita bisa mengurutkan dari yang tertinggi terendah. Jadi modulus yang tertinggi itu adalah yang B, kemudian yang paling kecil itu adalah yang A. Oke, demikian untuk soal nomor 2 pembahasannya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di situ sudah dituliskan ya, ada susunan pegas dan ada ukurannya juga. Kemudian digantungkan bebannya itu W ya, tetapi belum ada nilainya. Tentukan nilai W-nya. Oke, untuk menentukan nilai W-nya maka kita gunakan hukum Hooke, di mana di sini W-nya itu setara nilainya dengan F ya, gaya pemulih. Nah, karena ada gaya pemulih maka ada hukum Hooke di dalamnya ya. Ada hukum Hooke di dalamnya. Oke. Nah, sebelum ke hukum Hooke kita cari dulu untuk nilai konstantanya ya, konstanta gabungannya, sehingga diperoleh di sini. K paralelnya dulu kita cari ya. Berarti 5 tambah 5 ya.
karena yang paralel itu 5 Newton per meter, 5 Newton per meter ya. Oke, kita cari, dapatlah di sini nilainya 10 ya, 10 Newton per meter. Sekarang kita lihat gabungan total semuanya. Nah, ini kan sudah bergabung dari menjadi satu. Nah, dia kan sudah menjadi satu, sehingga kalau kita lihat pegasnya sudah seri. K paralelnya itu sudah seri dengan yang 10 ini. Karena seri maka kita cari KS itu seper gini ya. Bisa seper K KP tambah seper. Nah, ini yang 10 nih tadi ya, yang seri ya. Berarti ini yang 10. Oke, masukin nilai KP itu adalah 10 tambah yang ini 10 seper 10. Nah, dapat 10 ini dari mana tadi? Yang ini ya. Dapat dari sini yang 10. KP ini dari mana? Ini yang KP-nya dari sini karena bentuknya sudah seri. Kalau kita gambarkan kembali kayak gini. Nah, ini yang KP-nya tadi, ini yang 10-nya ya. Ini yang 10. Oke, paham ya di sini? Oke, kita teruskan. Selanjutnya udah sama, kita teruskan kembali 10. Nah, pembilangnya kita jumlahkan dapat 2. Ini seper KS. Oke, kita tuliskan di sini. Berarti KS-nya itu nilainya adalah kita balikan semua, KS per 1 10 per 2 sehingga dapat 10 per 2 sini ya. KS dibagi 1 ya KS ya, maka sih nilainya 5. Satuannya Newton per meter. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang hukum Hooke ya, hukum Hooke yang menyatakan gaya pemulih itu sebanding dengan min K delta L gitu. Min ini nggak perlu kita tuliskan karena hanya menunjukkan arah. Nah, sekarang kita akan mencari nilai F. F itu kan sama dengan W-nya di sini kan. Maka dapat F dapat W. Oke, kita cari. Nah, konstanta pegasnya itu adalah 5 ya sini. Oke, 5. Kemudian kalikan tadi ya. KS ini kan sama dengan yang nilai dari totalnya ya, K totalnya ini ya. Ini K totalnya ini sama dengan KS. Ini KS itu sama dengan K total. Mengapa? Karena di sini kalau Anda mencari KS maka di sini cari gabungannya ini ya, gabungan semuanya berarti K total. Nah, delta L-nya kita lihat di sini di soal sudah ada 20 cm. Nah, 20 cm konversikan dulu ke meter, dapatnya 0,2. Sehingga 0,2 kita kalikan dengan 5 itu dapatnya 1 Newton. Oke, demikian untuk pembahasan ulangan harian elastisitas dan hukum Hooke. Oke, sekian dan terima kasih Pak CE.